lari-lari kecil dimulai dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Jadi kalau umpamanya di sini adalah Bukit Sofa, umpama nih, maka setelah selesai melaksanakan tawaf, jamaah kemudian sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf itu dilaksanakan setelah melaksanakan tawaf, Pak. Sama kayak seperti kita sholat sunnah ihram, bacaannya sama. Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Itu urut-urutan itu ya, kan Ahmad ya. Beres tawaf, makin gula baktet, cari tempat di situ. Kalau dapat nanti yang berdekatan dengan arah multazam, kalau tidak dapat ya di mana aja yang sekiranya mungkin sampai kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Selesai sholat sunnah tawaf, kita menuju ke tempat sa'i, yaitu dimulai dari Bukit Sofa. Naik kita di situ sambil menghadap ke arah Ka'bah, kita baca doa Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, 4 kali disunahkan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu nanti dipandu. Ya teh ya. Teteh lah mesti ngapalakan mubeng matakan. Nah, orang kepikiran niku mikir oleh-oleh baik. Biasanya mau honor ya. Haji itu jemaah haji kadang-kadang fokusnya pada yang ini gitu. Ya. Oleh karenanya saya ngerti itu teh, makanya nanti kita bantu dengan alat membantu pendengaran itu supaya nanti lebih fokus ya. Cukup kita yang membaca, jamaah mengikuti tinggal gitu kan Pak. Jadi setelah berada di Bukit Sofa, kemudian barulah jamaah turun menuju ke Marwah. Dengan cara apa? Jalannya jalan sa'i ya. Sa'i itu jalan biasa tapi cepat gerakannya gitu Pak. Lama orang Arab maka jalan cepatnya luar biasa itu. Kalau kita 3 kali langkah sama dengan ya. Jadi sa'i itu adalah ibadah lari-lari cepat, dimulai dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah, dihitung 1 kali Pak. Bacaannya sama, tata caranya sama. Balik lagi dari Marwah ke Sofa, dihitung 2. Jadi kalau 1 kali putaran penuh itu berarti 2 kali putaran hitungannya. Jangan dihitung 1. Kalau dalam mazhab Hanafi itu 1 kali putaran penuh dihitung 1. Waktu kelengar. Orang Indonesia Pak, wong 1 kali jalan 700 meter Pak itu. Hah? Lumayan itu kan, hampir 1 kilo, ngeplek nih sikil. Itu ya. Maka ibu bapak sekalian, di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu biasanya lebih banyak persiapan ibadah tenaga daripada persiapan duit. Biasanya. Jadi saya ulangi lagi, pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat cukur. Nah, cukur ini bagi yang menyatakan bahwa mencukur atau memotong rambut itu bagian daripada manasik. Ada pendapat yang boleh kayak mengatakan kalau sudah sa'i beres berarti sudah tahallul. Ada juga yang begitu Pak. Ya. Tapi kalau yang umum termasuk dalam mazhab Syafi'i yang biasa digunakan di Indonesia, orang yang disebut dengan sudah tahallul itu adalah manakala sudah mencukur rambutnya atau menggunting rambutnya. Ada 2 model caranya Pak tahallul itu. Bisa ditandai dengan mencukur rambut, pelontos, habis semuanya. Dan ini berlaku untuk bapak-bapak, sunnahnya begitu. Ibu-ibu tidak sunnah. Ya, jadi sunnahnya ibu-ibu cuma potong kecil doang. Tidak sunnah dibotak. Yang sunnah botak itu bapak-bapak. Atau memendekkan rambut, ya cukup digunting 3 helai rambut minimal gitu kan. Apalagi kalau diratakan, diambil 1 senti umpamanya. Tapi yang afdol dari semuanya itu adalah cukur dengan cara botak alias pelontos Pak. Pelontos mau dihabisi kabeh. Telasakan. Itu doanya 3 kali Nabi mendoakan orang yang pelontos. Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin 3 kali. Kata Rasulullah, ya Allah berikan rahmat tuh. Rahmat disebut-sebut baik kan. Berikan rahmat kepada orang-orang yang botak. Ada yang tidak botak, ya Rasulullah, kula boten botak. Kata Rasulullah, Allahumma hamil qasirin, ya Allah berikan rahmat kepada orang yang tidak botak, alias hanya cukur rambut atau gunting rambut. 1, 3. Kalau doanya Nabi untuk yang botak 3 kali, kalau yang tidak botak 1 kali. Boten. Ya. Ibu-ibu sunnahnya tidak botak. Baik. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian yang akan kita tempuh agar ibadah umroh kita menjadi sah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Nah, menutup ini semuanya secara ringkas, ada beberapa hal yang harus bapak dan ibu hindari selama bapak dan ibu sekalian sudah meniatkan diri. Begitu bapak dan ibu sekalian meniatkan diri, nawaitul umrah wa haramtu billahi ta'ala, dari mulai Madinah itu berlaku larangan ihram, Pak. Perkara-perkara yang boleh jadi tadinya sunnah bagi kita, tapi setelah kita niat itu menjadi haram. Contoh, sunnah kita menggunting kuku, sunnah kita memendekkan kumis, rambut segala macam nih, Pak. Tapi kalau bapak ibu sudah niat ihram untuk umrah atau haji, Pak, sepanjang belum ta'alul, haram hukumnya itu. Menghilangkan rambut dengan cara apapun, teh, Kak, harus ditarik, tah, uban sekaligus, umpamanya bukan warna sudah putih itu kadang-kadang kan gatal kita ya tuh, tarik rambutnya, sekalipun itu rambut uban, ya rambut sana, baik dicabut, digunting atau apa, termasuk juga taklimul awafir. Kita menggunting kuku, menggigit kuku, mencabut kuku sama, resikonya nanti kena dam, termasuk perbuatan yang haram. Kemudian ada juga yang khusus bagi ibu-ibu, yang khusus bagi ibu-ibu itu yang umum itu adalah menutup muka, teh, menutup muka dengan niqab. Tahu niqab? Cadar, kalau bahasa kita mah cadar, atau kalau bahasa kedokteran masker. Ada masker tuh yang sampai segini tuh. Gitu kan? Jadi wayahna untuk pada pelaksanaan itu mah tidak kita lakukan menutup muka, kecuali kalau darurat. Kalau darurat, umpamanya sedang terjadi wabah yang kira-kira nanti kalau tidak pakai masker bahaya, itu mah boleh buat. Tapi secara umum menutup muka itu adalah tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan bagi untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak yang tidak boleh itu adalah menutup kepala, Pak. Pakai topi, pakai kopiah, pakai peci, umpamanya gitu. Orangnya lagi ihram, lagi berpakaian ihram. Kemudian memakai pakaian yang berjahit, itu khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mau nggak apa-apa. Ya. Kemudian menutup mata kaki, itu tidak boleh juga bagi bapak-bapak. Nah, termasuk yang bersamaan, yang tidak boleh bagi bapak dan ibu adalah diantaranya at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Tadi disebutkan setelah kita mandi ihram sunnah di badan kita dioles dengan minyak wangi. Itu kita lakukan sebelum niat. Tapi kalau setelah niat itu hukumnya menjadi terbalik, Pak. Kembali menjadi haram sebagaimana setelah seperti halnya juga yang lain setelah kita niat ihram tadi itu. Jadi itu diantaranya beberapa hal yang biasa dilakukan oleh jamaah haji ketika dia melaksanakan ihram yang dilarang, Pak. Adapun kawin, mengawinkan, memotong tumbuh-tumbuhan segala macam, insya Allah enggak lah gitu ya. Berburu binatang yang di tanah suci Mekah ya enggak. Cuman paling yang ada itu bukan binatang buruan yang lain, palingnya burung di sana adanya itu. Burungnya burung dara. Kalau burung dara banyak tuh, Pak, di halaman masjid. Jangan diganggu itu, teh. Jangan diganggu, dibus, jangan. Apalagi ditembak, jangan. Takut kaget, diketak sama orang BCP gitu. Nah, tiba-tiba nabrak tembok, kelenger, mati manuknya. Nah, itu kena denda itu. Termasuk perbuatan haram. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dari semua itu ada yang paling pokok, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji dan umrah itu, Pak, yang paling pokok itu adalah yang harus kita jaga. Setelah kita menjaga diri untuk tidak melakukan muharramatil ihram tadi yang seperti yang saya sebutkan itu, yang paling pokok adalah mudah-mudahan kita terjaga untuk tidak melakukan 3 hal ini, Pak. Rafas, fusuq, jidal. Rafas itu adalah kita mengucapkan atau berbuat yang mengarah pada porno, aksi dan pornografi gitu ya. Ucapan-ucapan jorok, tingkah-tingkah yang seronok kalau bahasa kita mah ya. Itu jangan itu. Bukan hanya ucapan rafas gitu, Pak, termasuk tingkah kita juga. Gitu. Wih, ihramnya dandalnya menor. Jangan. Biasa baik gitu, teh. Supaya tidak
Rofas. Nah, yang pertama rofas. Rofas itu berkata-kata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor dan jorok, Pak. Yang berbau apa ya? Seks, kira-kira, yang mengundang apa hal-hal yang tidak pantas lah gitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah fusuk. Fusuk ini adalah perbuatan maksiat ya. Di Mekah apalagi di Madinah apalagi kalau kita lagi dalam keadaan ihram. Luar biasa sekali itu. Yang terakhir adalah jidal. Jidal itu berbantah-bantahan atau bertengkar. Ini mungkin terjadi Pak di perjalanan itu ya. Karena capek, karena luar biasa kegiatan yang padat. Kadang-kadang menjadikan kita tuh gampang emosi. Nah, ini harus dijaga itu. Dan bukan dengan orang lain biasanya. Kadang-kadang itu dengan teman sekamar yang paling sering itu. Gara-gara kamar mandi antri biasa kan. Yang ini biasa kamar mandinya setengah jam, ini cuma 5 menit, itu 10 menit. Mulai daduk-daduk saling, ini mulai Pak. Jadi kadang-kadang jidal itu bukan dengan orang lain, tapi dengan sekamar. Maka hati-hatilah agar kemudian tidak terjebak pada rofas, fusuk dan jidal ini. Mudah-mudahan sederhana, singkat ini, insya Allah lebih detailnya sambil kita di Madinah 2 hari Pak. Kita ada manasik lagi nanti kita ulang, kita ukur dengan kemampuan jemaah masing-masing nanti insya Allah setelah kita berada di Madinatul Munawwarah. Barangkali itu saja dulu ya. Silakan tadi teh yang mau bertanya. Apa langsung mangan? Ya katuran sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tawaf niku kan muter 7 kali ya Pak ya. Lamun nirikune-kuwen ku keinginan manusia niku kuwen ku pengen pipis. Niku ku misalkan sampun 3 puteran. Nah, kedahe pripun Gun? Lamun misalkan pipis krihin niku lokasinya jauh apa pedep? Niku kan kalau derek kuning boten ya. Iya, siap. Ada penjelasan. Siap. Ternohon. Pertanyaannya 2 ya. Pertama, dalam putaran tawaf, katakan putaran 3, tiba-tiba pengen buang air kecil, gitu kan? Pertama, lokasinya kalau untuk pipis harus keluar dari area masjid itu keluar Pak. Kecuali kalau hanya batal wudhunya karena mohon maaf buang angin, tiba-tiba jengkol nih baunya nih. Saya berarti gitu kan. Umpama ini kan. Nah kalau dengan itu Pak, sekarang sudah disediakan tempat wudhu di sekitar tawaf itu. Tidak usah harus keluar. Alhamdulillah ya sekarang Pak. Tapi kalau untuk BAB, BAK wajib keluar area masjid menuju ke toilet. Dan itu nanti Kakang mungkin saya tugaskan koordinasi dengan guide kita nanti. Ada mutawif kita. Mutawif tujuannya adalah disiapkan untuk itu diantaranya untuk membantu teman atau jamaah yang batal wudhunya. Berarti keluar, balik lagi dalam keadaan punya wudhu. Sekarang posisinya apakah diulang lagi dari putaran yang pertama atau kita lanjutkan dari putaran di mana kita batal? Begitu kan ya? Kalau sekiranya pada saat batal itu di putaran ketiga, maka diulang laginya itu dari putaran ketiga. Kan? Dimulai aja lah dari garis hijau lagi. Diulang maning putaran ketiga sing batalku, ya. Paham kan ya? Pokoknya ujang. Tapi diulang maning sing sor maning kesuwen banget. Kerunya laki rabi nongkoni banget. Jadi diulangnya dilanjutkannya dari di mana putaran kita batal, bukan dari putaran ke satu lagi, gitu ya. Kalau di keempat ya berarti keempat, kelima dan seterusnya. Jadi kira-kira gitu Pak. Ikutan ya. Kalau untuk sekedar wudhu masih ada disediakan di area masjid sekarang, alhamdulillah itu tidak perlu keluar. Baik, berikutnya fokusnya sudah mulai bergeser nih kelihatannya. Kalau Ibu Siti Rofiah ada nggak sekarang nih? Tidak datang ya. Kenapa? Belum masuk grup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu ini kayaknya nggak ada yang nih. Nah sekarang kalau head, primen head, itu baru tuh ngomong tuh. Boleh nggak minum obat penangkal head? Sebenarnya boleh. Boleh Bu, boleh. Cuman
saya mah lebih senang sama yang alami gitu. Artinya mengikuti siklus daripada kebiasaan haidnya aja. Karena haid itu bagian daripada udzur syar'i kan. Perempuan kalau mendapatkan haid itu bukan berarti hilang jatah ibadahnya. Dengan tidak sholat itu semuanya sedang mentaati perintah Allah, kan begitu kan? Tapi kadang-kadang jemaah enggak, Pak. Begitu sampai di Madinah, head setor doang jagonya. Bahasanya kono. Mau serang mau setor gitu kan. Wih, ya kayak sedih itu tuh. Saya mau percuma datang-datangnya ada head. Baru enggak begitu. Nilainya sama di mata Allah teh. Ya risiko ya. Kadang-kadang menjadi galau perempuan itu. Karena haid nifas itu bagian daripada sunnatullah yang nempel melekat pada ibu-ibu. Begitu kan? Dan termasuk udzur syar'i. Gitu. Udzur syar'i, Pak. Kalau sudah udzur syar'i itu kita melaksanakannya berpahala. Jadi tidak sholat itu bukan berarti berdosa. Justru kalau sholat berdosa. Orang salat itu saya dapat pahala itu. Pokoknya ya. Tapi Pak, kulanya pengen ngerawat primen sampai mau berangkat ke Mekah belum beres-beres nih urusan men nih. Sayanya pengen dirautoh walaupun nggak sholat, cuma pengen doa bening jero hati. Primen mokotenku. Bagaimana kalau umpamanya pada saat kita mau ke Mekah, ibunya masih dalam keadaan men. Orang-orang sudah masuk ke rautoh, ibu mah belum. Ada rasa kepinginan yang luar biasa. Ini masuk dalam kategori darurat. Ada yang membolehkan sepanjang tidak mengotori masjid dan tidak melakukan ibadah yang lain, hanya masuk kemudian doa pun juga dalam hati di situ kemudian keluar lagi. Ada yang membolehkan, tapi itu sekiranya dalam keadaan darurat. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau soal tidak sholat, tidak boleh baca Al-Quran dan lain sebagainya itu, memegang Al-Quran, maka itu termasuknya udzurnya karena syar'i. Jangan merasa diri kurang ibadahnya. Kadang-kadang ibu-ibu gitu, nyampe di Madinah, yang lain mau ke masjid, dia diam di kamar. Begitu dibuka, ditanya kenapa nggak masjid itu, melembung bicanggemnya. Wah, gak jawab, kelimen, men gak ngaji aja, lagi mau main urusan dewek kan orang kan. Gitu ya, Bu ya. Tapi kalau mau minum obat boleh, supaya tidak keluar main pada saat kita berada di Madinah dan Mekah umpama. Tapi awas Bu, kalau sudah minum obat itu harus komitmen. Maksudnya komitmennya apa? Komitmen harus terus menerus minumnya. Jangan begitu sudah nggak keluar, tidak minum. Nanti akhirnya akibatnya keluar darah itu tidak beraturan. Yang saya sering ketemu sama jemaah itu begitu. Siklusnya rusak. Pagi keluar, malam mampet. Wacak dari ini. Wogel takon penikula. Lapor maning primen. Terlalu pengen ngobrol Pak Jiji. Sebentar bisa enggak? Masalah apa? Masalah ibu-ibu. Waduh, pasti urusan men ini. Bener itu. Ibu kemarin kan katanya udah ikut tawaf. Iya pagi dapat lagi. Waduh, itu semuanya gitu. Jadi itu akibat diantara yang tidak positifnya begitu. Makanya kalau menurut saya lebih baik alami aja lah. Alami normal, wajar. Toh juga itu adalah bagian daripada udzur syar'i. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas ada? Ya cepat, Pak. Mengenai potong rambut. Potong rambut. Kelihatan petugasnya apa cara yang diatur, Pak? Woi, kalau itu menanti bapak-bapaknya kalau pengen botak kan, kalau pengen botak itu nanti sama kita, langsung kita bawa ke bagian halak, bagian tukang cukur, ya tinggal ngomong doang. Suruh ngomong mana nggak ngerti deh gitu. Nah, kok begitu langsung. Hah? Itu yang ya. Napik diambil puyeng dari senajan boten sering gulung, insya Allah masuk tukang halak haji botak. Hah? Potong dewek, boten mungkin sering gulung. Maksudnya bagaimana kalau potong sendiri? Ya nggak apa-apa, baru apa-apa. Ya, gitu. Silakan Pak. Rangkepan dapat jahit. Iya, pakai rangkepan itu. Maksudnya pakai daleman. Iya. Seperti
Ya, barusan ngomongin tadi. Kalau bapak-bapak ketika sedang ihram, artinya mau ihram itu ya mau niat Pak, itu wajib steril dari seluruh pakaian Pak, baik itu singlet, celana dalam, apalagi celana luar. Yang hanya boleh bapak pakai itu 2 lembar kain ihram itu doang, 1 buat asatan, 1 buat bawahan. Mengoten wes ya, apik jero-jero Pak, sampai segitu aja dulu ya. Jadi tanpa apa-apa ya, tanpa celana dalam, ya apalagi celana panjang. Yang dalam aja nggak boleh, itu kecil. Hah? Iya. Kenapa? Kalau sabuk ini sabuk gesper gitu ya, kayak ihram ada nggak apa-apa itu. Pak kalau pakai sabuk, tapi kalau sabuknya sabuk yang seperti si punya Amin Jampang itu tuh, yang itu tuh ya, yang hijau, caci gerim, arah caci gerim. Oh sekarang mana di sini juga ya pun ya, caci gerim kita yang tinggal sekali buka itu langsung terbuka semuanya. Caci gerim. Kalau caci gerim memakainya harus dicentangin. Tapi ala kulihal, selain dari pakaian yang berjahit tadi itu, yang itu maksudnya adawat, sama aja itu kayak tas, bolehnya Pak, dihukuminya. Tidak apa-apa sebenarnya. Oke ya. Jadi yang pasti bapak lagi ihram tidak boleh pakai celana Pak, ya. Tidak boleh pakai rangkepan. Biarkan aja masuk angin gitu. Udah. Alas kaki mah harus pakai. Ya, sendal jepit umpamanya. Yang penting tidak menutup mata kaki. Sendal biasa Kerfil nggak apa-apa, yang penting tidak menutup mata kaki. Baik, yang lain? Barang? Bawa barang perikan maksudnya kok? Oh barang bawaan, nanti barang bawaan akan diinfo di grup aja Pak ya. Bisa ya, panjang soalnya cuma untuk 10 hari. Yang pasti Bapak Ibu sekalian itu sudah tidak perlu belanja apa-apa, saya kira itu Pak. Yang paling perlu itu belanja beli korma tambahan paling ya. Makan minum sudah kami sediakan. Di perjalanan juga ada makan minum, snack segala macam. Wah kemangan itu pasti. Ya. Paling hanya untuk kebutuhan pribadi aja. Ya semacam Bapak beli jam tangan, beli yang kuning-kuning itu sendiri itu betul. Ya. Ada pun barang bawaan nanti apa saja yang diisi di koper nanti kita sampaikan ya. Masih jauh sekarang masih Pak. Orang kelingan Pak. Nanti kita sampaikan di grup aja detailnya. Isi koper ini, koper kecil ini, tas lempang ini, itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada mungkin kita secukupkan saja sampai di sini. Sepakat Bu? Sepakat ya? Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk menambah barokah pada kesempatan hari ini. Kita harapkan doa dari orang tua kita, kesepuhan kita, Pak Haji Yahya Sanwani untuk menyampaikan doa penutup supaya lebih barokah insyaallah pada siang hari ini. Falitafadhal.